Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aprila dari Prodi D3 Keperawatan dengan NIM PO 71201248. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukannya dibagi menjadi dua, yaitu bahasa nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pemersatu dari keberagaman suku dan bahasa di Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia digunakan dalam komunikasi lintas budaya dan suku. Yang kedua, bahasa negara. Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa resmi dalam kehidupan kenegaraan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun administrasi pemerintahan. Fungsinya itu sendiri, yang pertama, alat komunikasi antar warga negara. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi antar penduduk Indonesia yang berasal dari berbagai suku, bangsa, dan latar belakang budaya. Yang kedua, alat pengembangan kebudayaan nasional. Bahasa Indonesia menjadi sarana untuk memperkenalkan dan mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Yang ketiga, alat komunikasi dalam pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Dan selanjutnya, alat komunikasi resmi dalam administrasi pemerintahan. Bahasa Indonesia digunakan dalam dokumen resmi, surat menyurat resmi, undang-undang, dan lainnya. Contohnya seperti bahasa Indonesia digunakan dalam surat resmi pemerintahan. Buku pelajaran di sekolah ditulis dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa dalam variasi bahasa yang digunakan dalam situasi dan tujuan tertentu. Ragam bahasa ini bisa berbeda-beda tergantung situasi formal, non-formal, atau berdasarkan bidang tertentu. Contohnya ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa formal. Ragam bahasa formal biasanya digunakan dalam situasi resmi seperti pidato kenegaraan, surat resmi. Yang kedua, ragam bahasa non-formal. Ragam bahasa non-formal biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dengan orang yang lebih akrab. Selanjutnya, ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah biasanya digunakan dalam tulisan akademik atau karya ilmiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian ejaan dan tanda baca. Ejaan adalah cara penulisan kata-kata dalam suatu bahasa yang mengikuti aturan tertentu, termaksud penggunaan huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan lain-lain. Contohnya, ejaan yang tepat untuk kata pertanggungjawaban, bukan pertanggungjawaban. Tanda baca adalah simbol-simbol yang digunakan dalam penulisan untuk menunjukkan jeda, intonasi, atau struktur kalimat. Contohnya tanda titik, koma, tanda seru, tanda tanya, tanda petik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian diksi dan contohnya dalam kalimat. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan sesuai dalam menyampaikan suatu gagasan atau maksud. Pemilihan kata ini dipengaruhi oleh konteks, situasi, dan sasaran komunikasi. Contohnya seperti, anak itu sangat cerdas dalam mengerjakan soal matematika. Pemilihan kata cerdas menggambarkan kemampuan intelektual anak yang baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dan contoh kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan maksud atau gagasan secara jelas, singkat, tepat, dan tidak menimbulkan tafsir ganda. Contoh kalimat efektif seperti rapat akan dimulai pukul 09.00 di ruang pertemuan. Kalimat ini jelas, singkat, dan tidak menimbulkan kebingungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf dan jenis-jenisnya. Paragraf adalah satuan terkecil dari karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang secara bersama-sama mengembangkan satu ide pokok. Paragraf biasanya terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Jenis-jenis paragraf yang pertama adalah paragraf deskripsi. Paragraf yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana dengan detail sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat atau merasakannya.
Contohnya, pantai itu memiliki pasir putih yang lembut dengan ombak tenang yang menggulung pelan. Yang kedua, paragraf eksposisi. Paragraf yang memberikan penjelasan atau informasi secara objektif biasanya ditunjukkan untuk memberikan pemahaman. Contohnya, fotosintesis adalah proses tumbuhan menghasilkan makanan dengan bantuan cahaya matahari. Selanjutnya, paragraf narasi. Paragraf yang menceritakan suatu rangkaian peristiwa atau kejadian secara kronologis. Contohnya, pada pagi hari saya bangun lalu bersiap untuk pergi ke sekolah. Sesampai di sekolah, saya mengikuti pelajaran dengan semangat. Selanjutnya, paragraf argumentasi. Paragraf yang berisi pendapat atau argumen penulis yang didukung oleh bukti dan alasan logis. Contohnya seperti, saya yakin bahwa kebersihan lingkungan harus dijaga karena lingkungan yang bersih dapat mencegah berbagai penyakit. Dan yang terakhir adalah paragraf persuasi. Paragraf yang bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi pembaca agar melakukan atau mempercayai sesuatu. Contohnya, mari kita bersama-sama menjaga kebersihan kota kita agar tercipta lingkungan yang sehat dan nyaman. Baik, itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.